Secara statistik memang Pak ada beberapa data-data yang bisa saya sampaikan di sini. Ini data juga dari OJK pada dasarnya. Ada aset, liability, ekuitas, premi, dan klaim. Isu yang memang saat ini kita diminta oleh OJK untuk meningkatkan ya pertumbuhan perasuransian antara 6 sampai 8% Pak per tahun ke depannya. Alhamdulillah sih sebenarnya kalau kita lihat year on year dari sisi premi kita sudah di sini angkanya sudah jelas 9,9% kurang lebih Pak pertumbuhannya, hampir 10%. Peningkatan ekuitas juga 8,1% kurang lebih. Jadi berbanding dengan liability yang naik sekitar 6,1 kurang lebih kan sebenarnya harusnya seluruh resiko yang ada di asuransi itu kan sebagai liability maksudnya itu bisa di cover dengan besaran apa namanya assets atau ekuitas yang ada. Dan kalau lihat dari pertumbuhannya seharusnya we are on track dan kita mau tetap ada di posisi ini sebenarnya. Dan ini ada beberapa kanal distribution karena at the end of the day selain perusahaan yang menyediakan perlindungan sebagai ekosistem Pak, kami juga ada beberapa lembaga yang attach selalu berhubungan dengan industri perasuransian. Yang pertama adalah pialang asuransi dan reasuransi. Ini adalah salah satu kanal distribusi yang terbesar sebenarnya di industri perasuransian. Dari jumlahnya, jumlah perusahaannya ini, perusahaan pialang ya, bukan orang, itu ada sekitar hampir 191 perusahaan. Pialang asuransi ada 150, pialang reasuransi ada 41 perusahaan. Dengan jumlah premi dan kelolaan aset dan komisinya juga meningkat terus-menerus Pak setiap tahunnya. Berikutnya kita lihat ada gambar soal literasi Pak, keuangan Pak. Ini itu jumlah komisi itu komisi apa itu, Pak? bukan komisi 11 ya Pak, sifatnya komisi Enggak, yang diterima oleh komisi agen atau komisi premi atau komisi apa itu? komisi pialang Pak. Jadi pialang. Jadi di industri kami ini ada satu industri yang hidup dari komisi. Namanya pialang asuransi. Brokers kok di sana. Gitu Pak. Dan itu komisi yang legal Pak maksudnya. Itu halal maksudnya bukan kan. Dan selain ini sebenarnya distribution channel yang cukup besar selain brokers ada nama agent yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Sales agent pada dasarnya orang per orang dan perusahaan. Memang sebenarnya basically sebenarnya kalau kita stretch namanya itu sales agent sih Pak, agen penjual. Memang dia bekerja untuk perusahaan asuransi, makanya tidak terpisah dari industri asuransinya. Sedangkan kalau pialang asuransi bekerja untuk pembeli polisnya. Jadi memang ada dua peran yang agak berbeda di sini. Lanjut di soal literasi dan inklusi. Ini data yang kita terima sebenarnya dari OJK, walaupun ini merupakan data nasional dalam literasi keuangan. Dalam catatan yang kita terima juga dari OJK, pada dasarnya sebenarnya literasi perasuransian itu ada di sekitar 40% Pak. Kurang lebih 44% gitu. Dan inklusi sekitar 12 sampai 13%. Memang masih short, sangat jauh. Ini merupakan peran yang sampai hal yang mesti kami sebagai industri perasuransian memahami ini hal yang nampaknya menjadi tugas berat buat kita semua. Karena ini menunjukkan bahwa ada orang yang mengerti asuransi tetapi tidak membeli asuransi. Ya, ada sekitar setengahnya malah, 2 kali lipatnya. Gitu. Yang membeli hanya setengah dari orang yang mengerti. Dan ini merupakan bagian yang penting. Walaupun sebenarnya kalau kita diskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di OJK, memang ini nggak bisa dipegang langsung sebenarnya Pak, bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita tanya ke masyarakat di luar, apakah Anda memiliki asuransi? Mungkin sebagian besar bilang tidak membeli. Karena membeli kan cuma sekitar 12-13% tadi. Tetapi apakah Bapak Ibu memiliki BPJS? Semua angkat tangan Pak. Jadi pada dasarnya hampir semua orang Indonesia, hampir 98% nih Pak, yang sudah menjadi anggota BPJS. Jadi sebenarnya kalau bicara BPJS-nya, sebenarnya sudah cukup banyak orang Indonesia yang memiliki. Bahkan kalau dia punya SIM atau STNK, model kendaraan motor, hampir pasti sebenarnya mereka punya asuransi. Tetapi kalau ditanya apakah Anda punya asuransi, kemungkinan besar jawabannya tidak punya. Walaupun dia kalau punya kendaraan, hampir pasti dia membeli asuransi. Jadi memang ya, ini mungkin kalau bisa ditarik intisarinya, ini adalah literasi atau inklusi di mana orang itu dengan sadar membeli asuransinya.
Pada dasarnya memang Pak, asuransi ini adalah kalau orang bilang push product Pak. Tidak ada orang yang, kalau saya cerita di sini, tidak ada orang yang bangun pagi mau beli asuransi Pak. Orang bangun pagi mau beli bubur ayam biasanya gitu, atau mau beli sesuatu yang menarik. Tapi kalau beli bangun pagi itu, oh saya mau beli asuransi, ini hampir pasti jarang Pak. Nah biasanya ternyata orang biasa membeli asuransi ada tiga hal Pak. Hal pertama biasanya karena aturan undang-undang, bisa tadi BPJS. Kedua karena persyaratan kontrak, leasing mobil, kontrak dengan apa, kredit. Yang ketiga baru kemudian orang bisa membeli karena kebutuhan risk management untuk menjaga hari tuanya, untuk melindungi aset-asetnya. Nampaknya itu merupakan bagian yang harus kita sesuaikan saat ini. Kita ke depan sudah ada kesepakatan, kita dibantu oleh OJK. OJK juga melakukan literasi bersama-sama dengan kami. Salah satu contohnya adalah namanya ADK Mengajar, atau anggota Dewan Komisioner OJK mengajar ke daerah. Dan ketika dia mengajar ke daerah, bapak-bapak dan ibu-ibu itu, kami diikut sertakan Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang hal-hal ini mungkin yang saya rasa ke depan kita akan inline terus dengan OJK dan regulator. Hal yang kedua yang tadi itu sudah disampaikan dalam diskusi sebelum di sini, selain mengajar pada dasarnya Bapak Ibu ya, literasi itu bisa juga dibangun dengan engagement atau keterikatan. Seperti contoh tadi BPJS Pak, sebenarnya engagement kita hampir 100%, tetapi literasi kita masih shortfall, masih jauh. Tapi hal itu juga terjadi perbankan, perbankan kalau nggak salah engagementnya atau inklusinya sekitar 80%, tetapi inklusinya, apa literasinya baru sekitar 60%. Jadi orang lebih lebih tahu punya rekening bank, walaupun dia nggak tahu uangnya diatur seperti apa, tapi dia punya rekening bank. Sama seperti tadi. Nah, nampaknya kedua hal ini merupakan bagian yang mestinya kita akan push, Pak. Jadi selain mengajar atau sosialisasi, kita juga berharap adanya engagement, baik dalam bentuk asuransi wajib ataupun apapun programnya, yang bisa meningkatkan literasi dan inklusi yang lebih dalam. Mungkin dari saya itu dulu Pak sebagai Dewan Asuransi Indonesia. Saya mungkin saya serahkan ke rekan saya dari asuransi umum. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia saat ini kita punya 82 perusahaan yang tergabung dalam asosiasi kita. 71 perusahaan asuransi umum dan 8 perusahaan reasuransi, lalu 3 anggota luar biasa yang tadi rekan saya Pak Julius Bayangkara sebutkan, ada apa namanya Jasara Harja, BPJS dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kami memiliki cabang untuk kegiatan kami ada di 33 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan saat ini AUI mempunyai 13 bidang kegiatan. Jadi kita punya 13 wakil ketua umum bidang kegiatan. Nah, next please. Ini adalah capaian pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan dari PUJK, Perusahaan Umum Jasa Keuangan, sektor perasuransian dari Agustus 2024 sampai dengan Februari 2025. Dari sisi kami di Asosiasi Asuransi Umum kami sudah mengadakan 259 kegiatan dengan total peserta 35.850 35.850.483 peserta. Ini terdiri dari kegiatan mengajar langsung dari tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai tingkat perguruan tinggi dan tersebar di seluruh pulau yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Next, nah berikut adalah gambaran singkat dari kegiatan yang tadi kami sebutkan, 259 kegiatan dengan 35 juta peserta. Next, saat ini kami sedang, bisa langsung saja Pak. Oke, saat ini kami sedang mengerjakan
apa namanya asuransi yang berkaitan dengan asuransi pertanian dan peternakan, dan kami bekerja sama dengan badan internasional, Pak. Kita kerjasama dengan UNDP terkait ini. Dan nanti di bulan Maret ini adalah final-final dari apa yang sudah kita lakukan, keliling di seluruh Indonesia untuk mengkaji yang berkaitan dengan asuransi pertanian dan perikanan, tanaman berbasis indeks, dan standar asuransi mikro yang bersifat masif. Dan kebenaran besok kami ada agenda bertemu dengan Kementerian UMKM untuk membahas langkah-langkah konkret yang berkaitan dengan apa yang kami lakukan dengan UNDP terkait dengan asuransi mikro tersebut. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kami komitmen bagian dari LAPS SJK, atau kalau terjadi dispute di industri kami, melalui kanal LAPS SJK, Badan Arbitrase, sampai akhirnya nanti pengadilan. Berikutnya dalam rangka juga perlindungan konsumen, kami juga sudah melakukan pembentukan polis standar asuransi yang listnya sudah kita sama-sama bisa lihat di atas. Dan nextnya adalah yang berkaitan dengan membentuk kode etik anggota. Jadi kami sudah memiliki kode etik anggota yang kami sahkan di Oktober tahun lalu. Ini juga sebagai bagian dari apa namanya compliance yang kami jalankan terhadap anggota kami, dan sebagai bagian juga dari turunan apa namanya Undang-Undang P2SK, di mana eh, setiap perusahaan asuransi harus merupakan anggota dari asosiasi asuransi. Sehingga diharapkan apa yang kami lakukan terhadap kode etik ini nanti juga bisa memberikan punishment, dan pada akhirnya kalau tidak menjadi anggota asosiasi dan apa namanya secara otomatis otoritas jasa keuangan akan mencabut izinnya. Next adalah rencana peningkatan literasi dan edukasi yang akan kami lakukan. Launching asuransi pertanian, which is ini nanti di bulan Maret. Rencana kami final dengan UNDP, dan esok kami akan ada rapat teknis dengan Kementerian UMKM. Dan utilisasi insurtech. Nah, ini insurtech yang masih ambigu, Pak, di sisi kami. Di sisi lain, insurtech itu masih terdaftar sebagai pialang asuransi atau broker asuransi. Namun di kami di asosiasi asuransi, baik saya pikir di asuransi umum, ini hanya sebagai opsi channel distribusi, karena mereka masuknya adalah kategori pialang asuransi. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan redefine micro insurance. Ini juga kami harus lakukan karena keekonomian yang juga menjadi pertimbangan dari asosiasi kami terkait sama micro insurance. Last but not least adalah implementasi mengenai asuransi wajib pada masyarakat. Nah, ini sesuai amanat P2, Undang-Undang P2SK, ada dua asosiasi apa namanya asuransi wajib, ada nanti third party liabilities dan asuransi properti, yang posisinya saat ini kami selaku asosiasi masih menunggu aturan teknis terkait apa namanya dua produk tersebut. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Pak Rudi Kamdani. Baik, terima kasih izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum ini, dan ini merupakan pengalaman pertama buat saya. Biasanya saya hanya dengar di TV, lihat, kemudian baca di koran. Nah, itu aja. Ternyata saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja terkait dengan apa namanya perkenalan mengenai apa itu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kemudian juga kami ingin membahas sedikit mengenai literasi
eh, asuransi indeks literasi asuransi syariah Indonesia dan perlindungan konsumen, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu secara asosiasi maupun eh, para anggota dari asosiasi yang terdiri dari beberapa perusahaan full pledge maupun unit-unit syariah. Dan terakhir juga kami akan menyampaikan terkait dengan rencana apa yang akan dilakukan oleh asosiasi di tahun 2025, dan juga kami sedikit menyampaikan terkait dengan survei dari anggota yang kami lakukan terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para anggota kami. Tapi izin untuk selanjutnya terkait dengan presentasi dari ASI akan dibantu oleh Direktur Eksekutif kami, Pak. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Bapak dan Ibu, anggota Komisi 11 DPR RI. Izin menyampaikan sekilas mengenai Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yang didirikan di tahun 2003 sehingga tahun ini kami berusia 22 tahun. Singkat kata, waktu itu baru 8 entitas yang bergabung untuk pendirikan asosiasi dan hingga saat ini sudah terdapat 58 anggota. Yang kami menyadari bahwa bagi masyarakat umum dan awam istilah asuransi syariah ini masih cukup dikatakan kurang membumi sehingga di tahun 2020 kami mulai membahasakan istilah salingtolong.id yang kami gunakan untuk website kami dan juga di beberapa tanda petik e-branding kami. Tujuannya adalah juga untuk lebih meningkatkan inklusi supaya asuransi syariah itu bisa diterima lebih masif dan inklusivitasnya lebih tinggi. Dan fokus utama kami seperti disampaikan juga tadi Pak Rudi bahwa di 2026 adalah terkait dengan pemisahan unit syariah atau yang kita kenal sebagai spin-off. Sesuai dengan disampaikan Pak Yulis Barangkara tadi bahwa memang di anggota kami ada 58, sebagian besar masih unit, sesuai dengan ketentuan nanti 2026 baru akan ada pemisahan unit syariah atau spin-off. Total saat ini yang asuransi jiwa syariah ada 10 yang full fledged dan 18 yang masih berupa unit. Asuransi umum syariah ada 5 ditambah 17 yang masih unit. Kemudian reasuransi syariah ada 1 dan 3 yang unit syariah. Sementara kami punya 1 cabang khusus di Aceh sesuai dengan peraturan konon di sana sehingga kami juga baru punya 1 cabang. Izin lanjut, next. Untuk indeks literasi memang asuransi syariah itu masih sangat minim. Ini mungkin sebuah anomali yang terjadi di Indonesia di mana indeks literasi asuransi syariah itu masih sangat kecil walaupun sudah terjadi peningkatan dari 4,55% menjadi 9,47%. Untuk inklusi juga masih rendah dari 0,34% menjadi 1,17%. Ini tentu menjadi tantangan dan juga PR besar bagi kami untuk membalikan fakta di mana sebagaimana kita ketahui Indonesia mayoritasnya beragama Muslim, namun justru untuk industri keuangan syariah, utamanya di asuransi syariah masih sangat minim. Untuk itu sudah beberapa hal yang kami dan juga anggota lakukan seperti next boleh beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti pengembangan produk asuransi yang terjangkau seperti asuransi mikro. Kemudian kami juga kerap mengadakan edukasi dan literasi keuangan syariah. Bekerjasama juga dengan otoritas jasa keuangan, Dewan Syariah Nasional dan beberapa lembaga atau ormas kemasyarakatan. Digitalisasi dan inovasi teknologi juga kami lakukan. Kemitraan dengan lembaga keuangan lain, tentu utamanya lembaga keuangan syariah juga terus kami laksanakan. Program CSR dan sosialisasi secara langsung sebagai bagian dari penerapan atau distribusi dari zakat infak sodako juga merupakan bagian dari kegiatan yang kami lakukan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat umum dan awam terkait asuransi syariah. Next. Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen itu juga kami melakukan transparansi informasi produk. Tentu di kami di mana akad-akad harus jelas dan tentu sesuai dengan yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian perlindungan data dan privasi konsumen. Kemudian juga ada memastikan proses klaim yang cepat dan adil. Tentu juga meningkatkan literasi keuangan konsumen dan terakhir adalah meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Next, ini literasi yang sudah kami lakukan. Kami membandingkan antara tahun lalu dengan rencana tahun ini.
kami melakukan podcast, kemudian kuliah umum di beberapa kampus, utamanya kami masuk ke kampus-kampus UIN atau IAIN, literasi asuransi syariah di beberapa kampus juga, kajian rutin di masjid-masjid, utamanya kajian-kajian muamalah untuk lebih mengenalkan asuransi syariah dan utamanya dengan keuangan syariah, dan ini juga terus kami lakukan. Beberapa kampus juga menjadi tujuan kami, dan untuk yang akan kami lakukan di tahun 2025 dengan tetap mempertahankan yang sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kami juga melakukan masuk ke pondok-pondok pesantren, kemudian literasi di kampus-kampus yang tanda petik konvensional, kemudian ke kampung nelayan juga kami lakukan kerjasama dengan beberapa kampus. Kajian rutin bulanan juga kami lakukan dengan tema fikih muamalah atau kajian tentang keuangan syariah. Next, rencana kerja literasi yang kami rencanakan itu tentu tidak lepas dari literasi asuransi syariah, literasi tenaga pemasar, atau yang kita kenal sebagai agen, majalah digital, kemudian pengembangan media literasi, literasi bersama OJK juga tetap kita jalankan, dan pengajian rutin tetap kita jalankan karena itu merupakan salah satu media yang cukup baik untuk lebih mengenalkan terkait dengan asuransi syariah. Izin lanjut, beberapa program strategis OJK ini juga seperti yang tadi juga disebutkan di awal, gencarkan juga kami jalani, dan mungkin barangkali kami langsung masuk ke apa-apa yang sudah dilakukan oleh para anggota. Kami melakukan survei peta jalan perasuransian, utamanya di asuransi syariah. Dari 16 perusahaan full-fledged yang dilakukan survei, disebutkan bahwa 10 perusahaan asuransi syariah yang sudah beroperasi secara penuh sudah melakukan Coordination of Benefit atau COB atau bekerjasama dengan BPJS. 4 perusahaan full-fledged memiliki layanan saluran pemasaran digital, kemudian 3 perusahaan yang memiliki pertumbuhan sampai dengan 25% kontribusi melalui jalur digital atau non-agen. 2 perusahaan yang memiliki pertumbuhan 19% e-commerce, kemudian 10 perusahaan full-fledged sudah dalam tahap melakukan proses pengembangan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan industri halal hingga tahun 2027. 7 perusahaan full-fledged sudah memasarkan produk asuransi syariah terkait wisata. Berdasarkan survei yang kami lakukan, masing-masing perusahaan ini umumnya rata-rata mengeluarkan anggaran untuk biaya literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen antara 100 juta sampai 500 juta dalam setahun. Untuk survei pelaksanaan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen, program literasi yang dijalankan ada perusahaan paling banyak melakukan sosialisasi melalui webinar dan juga seminar, melakukan edukasi di sekolah dan universitas, dan ini juga merupakan target kami untuk masuk ke jenjang pendidikan yang paling awal sehingga mereka sudah terbiasa dan pada akhirnya pada saat mereka sudah mempunyai kemampuan bisa menjadi peserta dari asuransi syariah. Program literasi yang sering digunakan ya, pelatihan untuk agen dan pemasar dan seterusnya, sedangkan program literasi yang paling jarang digunakan itu adalah penyuluhan melalui TV atau radio, penerbitan artikel, dan juga buku panduan. Untuk ke depan ini semua kami berusaha untuk meningkatkan. Boleh next, program inklusi yang telah dilakukan industri, yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan literasi. Program literasi keuangan syariah untuk masyarakat umum itu yang paling banyak, kemudian sosialisasi juga melalui media sosial dan platform digital, pelatihan agen asuransi untuk meningkatkan pengetahuan di lapangan, karena bagaimanapun utamanya di asuransi jiwa syariah, kanal distribusi agen atau tenaga pemasar ini masih menjadi kanal paling dominan untuk pertumbuhan atau dan pengembangan industri asuransi syariah. Sementara kalau kita lihat yang sedang digalakan itu adalah pemanfaatan teknologi digital. Barangkali dari kami cukup itu. Saya kembalikan dulu kepada Ketua Pak Rudi Kamdani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih Pak Erwin. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kami serahkan ke Pak JI untuk Silakan Pak Budi Tampu Bolon. Baik, siap Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan segenap Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati. Pertama-tama tentunya mewakili industri asuransi jiwa, kami mengucapkan banyak terima kasih
atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami, bukan hanya asuransi jiwa tapi industri asuransi untuk boleh bertemu, beraudiensi dengan Bapak Ibu semuanya. Yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 dari AAJI tentang literasi dan inklusi ini adalah sekilas tentang AAJI terlebih dahulu, Bapak Ibu, bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ini mewadahi seluruh perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Saat ini ada 57 perusahaan asuransi jiwa, Bapak Ibu, baik konvensional maupun syariah, dan ada 6 perusahaan reasuransi yang memiliki pertanggungan jiwa yang menjadi anggota dari AAJI. Next, adapun mengenai literasi dan inklusi ini, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa selain dibunyikan di dalam Undang-Undang P2SK, ada beberapa POJK juga, Bapak Ibu, yang memang mengatur tentang inklusi dan literasi ini. Jadi dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, bukan hanya asosiasi asuransi jiwanya saja, tetapi juga anggota-anggota kami itu mengupayakan beberapa inisiatif untuk bisa meningkatkan literasi, meningkatkan inklusi dengan tidak melupakan perlindungan konsumen. Next. Selain itu dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu mengenai literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen ini itu dibunyikan bukan hanya di dalam peta jalan perasuransian yang disusun oleh OJK, tetapi juga di dalam peta jalan yang disusun oleh Asuransi Jiwa Indonesia. Salah satu slogan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah Bapak Ibu supaya industri asuransi jiwa ini boleh bertumbuh, tetapi bukan hanya bertumbuh menjadi semakin berkualitas, bukan hanya bertumbuh dan berkualitas, tapi juga semakin dicintai masyarakat. Sehingga literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen itu sesuatu yang kami selalu ingatkan kepada anggota untuk diperhatikan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, satu bersama-sama dengan OJK, Bapak Ibu, dan ini kegiatan besar, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal dari AUI, Gerakan Gencarkan, oleh karenanya saya izin tidak membahas ini lagi, Bapak Ibu. Next. Di sisi Asosiasi Asuransi Jiwa sendiri, Bapak Ibu, sebagai asosiasi kami punya beberapa kegiatan, nanti kita lihat sama-sama. Ada kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat umum melalui media sosial yang dimiliki asosiasi maupun podcast. Kemudian ada kegiatan yang ditujukan kepada mahasiswa, Bapak Ibu. Ada kegiatan literasi inklusi yang ditujukan kepada tenaga pemasar maupun kepada insan asuransi itu sendiri. Kalau boleh kembali ke konten medsos, please. Ya, ini beberapa kegiatan konten medsos yang kami lakukan sepanjang tahun 2024, Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pemahaman, pada dasarnya untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Ada yang bagaimana caranya kita lebih peduli pada pendidikan anak, dana harus disiapkan. Ada juga yang bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat, bagaimana mengklaim manfaat asuransi, termasuk salah satunya pensiun, gitu ya. Kemudian juga bagaimana menghindari penolakan klaim asuransi jiwa kredit, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hopefully dengan ini masyarakat semakin menyadari beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat mengajukan permohonan asuransi jiwa maupun pada saat mengajukan klaim. Kemudian next. Adapun secara podcast, Bapak Ibu, kami juga mengundang beberapa pembicara gitu ya Bapak Ibu ya, untuk bukan hanya bicara tentang asuransi ya, tetapi juga contohnya yang baru-baru ini kami lakukan persis di bulan lalu, itu adalah kami mengundang salah satu profesor di bidang kesehatan Bapak Ibu gitu ya, yang kebetulan topik yang disampaikan oleh beliau adalah bagaimana kita bisa hidup lebih sehat dan seumpama terjadi sesuatu kepada kita atau keluarga kita di dalam rumah, tengah malam atau apapun, apa langkah-langkah pertama yang harus dilakukan. Selain itu kami juga ada membahas Bapak Ibu, ditujukan bukan hanya kepada insan asuransi Pak Ketua, tapi juga kepada masyarakat umum, apa dampak yang perlu diperhatikan dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 251. Jadi itu juga kami hadirkan profesor hukum dari salah satu kampus di Indonesia.
Kemudian untuk tenaga pemasar, Bapak Ibu gitu ya, kami ada beberapa webinar ya untuk tenaga pemasar kami agar mereka semakin baik dan profesional dalam melaksanakan profesinya gitu ya. Next. Kemudian kami juga datang ke kampus, Bapak Ibu, agar semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mengenal produk-produk sektor keuangan, termasuk tentu di dalamnya adalah asuransi. Jadi ada serangkaian kampus yang secara rutin kami datangi dan sudah sekian tahun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara di 2 bulan pertama saja di tahun 2025, kami ada datang ke Jogja, Bapak Ibu, dan ada datang ke salah satu kampus di Bandung. Terakhir kami juga melakukan berbagai kegiatan Bapak Ibu kepada insan asuransi itu sendiri Bapak Ibu gitu ya. Ada yang di tingkat jajaran direksi dan komisaris, itu forum nomor 2 Bapak Ibu, DREAM, Digital and Risk Management in Insurance gitu ya. Supaya direksi dan komisaris ini satu level di bawah direksi semakin paham peraturan terkini, semakin paham arah asuransi ke depannya. Tapi kami juga ada beberapa kegiatan terhadap insan internal audit, terhadap insan HRD di dalam perusahaan asuransi dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu gitu ya. Oh, satu lagi Bapak Ibu adalah tentang CSR ya. Baik AAJI sebagai asosiasi maupun setiap perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI itu melakukan CSR gitu ya. Ada yang dikoordinasikan oleh AAJI, tapi sebagian besarnya adalah masing-masing perusahaan melakukan sendiri sesuai dengan kebijakan perusahaan maupun di wilayah mana perusahaan tersebut ingin fokus memasarkan produknya atau ingin fokus lebih dikenal. Kira-kira itu Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah beberapa kegiatan yang kami akan lakukan Bapak Ibu. Di tahun ini kami akan menyelenggarakan AAJI menjadi tuan rumah Indonesia Insurance Summit. Tahun lalu itu ketuanya adalah Asosiasi Asuransi Umum. Bila mana Bapak Ibu berkenan mungkin nanti kami akan menyampaikan undangan kepada Bapak Ibu gitu ya. Kami ingin sekali asuransi ini baik jiwa maupun umum syariah lebih dikenal dan lebih mendapatkan perhatian dari para stakeholders, dan salah satu yang paling kami harapkan tentunya adalah Bapak Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu saja dari kami Bapak Ibu, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dari Bapak-Bapak ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari asosiasi yang berkaitan dengan asuransi tentang program literasi dan edukasi yang mereka jalankan. Nah, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian karena ini sifatnya RDPU. Saya kasih kesempatan siapapun yang ngacung duluan, saya kasih waktu untuk bicara. Pak Erik, Pak Mustafa, terus sebelah sini Pak Didi. Jadi saya ituan. Dari saya kanan dulu, Pak Rizky Sadik. Ya, saya catat dulu, Pak. Terima kasih Ketua, rekan-rekan Komisi 11 yang saya hormati, para tamu kita pada siang hari ini dari Asosiasi Asuransi. Menarik apa yang disampaikan tadi ya tentang persoalan literasi dan pemahaman masyarakat tentang masalah perasuransian. Nah, saya cuma ingin menyorotin, saya yakin bahwa ini adalah kewajiban kita bersama sesuai dengan PUJK gitu ya, bahwa setiap asosiasi perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk meningkatkan literasi terhadap pemahaman masyarakat di sektor asuransi. Nah, cuma ada beberapa hal mungkin yang kita perlu diperkaya gitu pemahamannya. Yang kita pahami bahwa beberapa catatan tentang tantangan-tantangan di sektor asuransi, misalnya tentang tingginya klaim surrender dari masyarakat gitu ya. Jadi menyerah, tidak bisa melanjutkan asuransinya karena berbagai macam pertimbangan tentunya ya, tentang mungkin kondisi ekonomi yang berubah atau mungkin apa-apa, tapi
tingkatnya tinggi. Menurut data yang saya dapatkan itu mencapai sampai dengan 74,5% dari nasabah-nasabah asuransi gitu. Nah, apakah ini benar atau enggak, saya mau nanti mungkin tuh pendalaman. Lalu kemudian apakah ini juga karena kadang-kadang masyarakat tidak paham, itu kan kita juga tahu beberapa berita-berita yang sempat viral tentang masalah asuransi-asuransi investasi jangka panjang gitu ya, tentang unit link dan lain sebagainya yang mungkin dipahami masyarakat kurang sempurna kita, sehingga kemudian ekspektasi pada saat menanamkan dana ataupun setiap bulan menyerahkan dana itu kemudian menjadi berbeda karena memang itu bergantung kepada fluktuasi pasar dan lain sebagainya. Ini pemahaman laki-laki ini berkaitan dengan literasi. Itu salah satu contoh dari beberapa hal yang ingin saya pribadi soroti. Yang kedua tentang asuransi kesehatan gitu ya. Mungkin asuransi kesehatan kita tahu bahwa peningkatan biaya kesehatan atau inflasi di bidang kesehatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai uang itu sendiri, inflasi di bidang finansialnya, fiskalnya gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Dan Indonesia ini cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain tentang masalah inflasi di bidang kesehatan. Menurut data lagi-lagi yang saya dapatkan gitu bahwa inflasi medis di Indonesia ini kalau di tingkat internasional mungkin mencapai sekitar lebih kurang 6,5%, di Indonesia sudah mencapai 10% ke atas. Sementara inflasi kita hanya berkisar di antara 2,5 sampai dengan 3% gitu. Ini kan artinya ya entah bagaimana dengan BPJS, yang saya dengar juga BPJS juga kelimpungan kan tentang masalah soalan ini gitu kan, harus menanggung semuanya. Nah kalau BPJS yang disupport negara aja pada posisi goyang, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang bergerak di bidang kesehatan. Nah ya mungkin itulah, nanti kalau saya tanya banyak banget yang ingin saya tanyakan. Nah, nanti teman-teman yang lain, saya beruntung sekali hari ini walaupun diberikan kesempatan yang pertama oleh ketua, tapi saya kira teman-teman yang lain tentu punya beberapa catatan yang ingin disampaikan. Dua hal itu saja saya kira yang mengganggu. Yang pertama tentang kenapa klaim surrender itu begitu tinggi, khususnya di asuransi-asuransi yang berhubungan dengan investasi jangka panjang. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana menyiasati tentang inflasi di bidang kesehatan kita yang begitu tinggi, tidak seimbang dengan inflasi keuangan itu sendiri, sehingga kemudian bagaimana survival dari perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan menghadapi ini semua. Saya kira itu dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.